Halo, kami dari tim Politeknik Negeri Medan. Saat ini akan berdebat dengan mosi. Sebagai masyarakat, Dewan ingin menyayangkan kebijakan pemerintah dalam penghapusan e-komersial dengan alasan produktivitas pasar offline. Yang akan dimulai dari tim pro, dilanjutkan tim kontra, dan berakhir dengan pembicara penyimpul. Baiklah, saya akan mulai dari tim pro. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum masuk ke argumentasi saya akan menjelaskan kepada Anda tentang definisi yang ada pada mosi kali ini, yaitu masyarakat dan juga e-commerce. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal atau hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu dan terlibat dalam berbagai interaksi sosial. Masyarakat memiliki beragam latar belakang, namun mereka berbagi dalam ruang geografis atau lingkungan sosial yang sama. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan perdagangan atau bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform digital. Ini mencakup berbagai jenis transaksi seperti perdagangan, pembelian, dan juga penjualan produk atau layanan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Contoh e-commerce yang kami maksud dalam mosi kali ini adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, tidak terbatas pada TikTok Shop, fitur marketplace yang ada pada Facebook dan Instagram dan lain sebagainya. Stance kami ingin e-commerce tetap ada dan juga berjalan bersama dengan toko offline pada akhirnya. Lantas mengapa sebagai masyarakat kami harus mendukung mosi ini? Lihat yang terjadi pada status quo. Yang pertama, banyak sekali masyarakat yang mencari rezeki dengan berjualan melalui e-commerce karena tidak terlalu membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, jika memang e-commerce menurunkan produktivitas pasar offline, namun mengapa pasar Tanah Abang setelah TikTok Shop ditutup atau dihapus tetap saja sepi? Saya akan jelaskan argumentasi saya dalam beberapa poin. Yang pertama, sebagai masyarakat, tentu penghapusan e-commerce ini akan menciderai kepentingan dari masyarakat yang ada. Kita tahu bahwa kepentingan masyarakat yaitu ingin mendapatkan jasa pelayanan yang mudah, efisien, dan juga menguntungkan. Tentu sebagai masyarakat, kita tidak hanya mementingkan kepentingan sebagai penjual, namun kita juga harus mementingkan kepentingan masyarakat lain yang menjadi customer dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa saat ini adanya pergeseran tren budaya yang mana masyarakat semakin malas untuk keluar rumah dan ingin serba instan, tentu dijawab permasalahannya dengan hadirnya e-commerce. Dan kita bisa melihat, e-commerce tidak lagi berperan sebagai tools opsi yang bisa kita gunakan untuk belanja dan sebagainya. Namun peranan e-commerce sudah lebih dari itu, yaitu menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dengan menghapus e-commerce sama saja dengan pemerintah datang membawa masalah baru yang lebih serius dan mencederai kepentingan masyarakat. Masuk pada argumentasi yang kedua, saya akan jelaskan dampak negatif ketika e-commerce ini dihapuskan dan mengapa ini nggak baik. Yang pertama, menghapus e-commerce sama dengan akan meningkatkan jumlah pengangguran atau ekonomi akan melemah. Kita bisa lihat pada status quo. Banyak orang yang meraup rezeki melalui e-commerce seperti berprofesi sebagai kurir, seller, reseller, dropshipper, bahkan desain grafis untuk edit foto produk. Karena kemudahan penggunaan e-commerce dan aksesibilitas yang mudah dilakukan oleh semua orang. Bandingkan dengan pasar offline, hanya melibatkan beberapa pelaku ekonomi saja, seperti katakanlah hanya pedagang dan pembeli. Sedangkan e-commerce melibatkan pelaku ekonomi yang sangat banyak, seperti kurir, dropshipper yang saya katakan tadi. Ini alasan konkret kenapa pada akhirnya kami ingin e-commerce tetap ada, karena pada akhirnya ini akan melibatkan banyak kegiatan ekonomi. Dengan dihapusnya e-commerce, tentu ini akan berdampak kepada mereka yang bergantung pada e-commerce ini. Dan mereka akan menjadi pengangguran karena mereka sangat banyak dan ketika mereka pengangguran, ekonomi akan melemah karena masyarakat tidak lagi menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Dan ini akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah dibanding hanya dengan alasan produktivitas pasar offline saja. Yang kedua, dengan dihapusnya e-commerce akan menurunkan persaingan di pasar. Kita tahu bahwa persaingan di pasar pada akhirnya akan membentuk harga yang akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pembeli dan juga penjual. Dengan e-commerce ada, tentu pasar offline tidak lagi semena-mena atau sesuka hati menentukan harga karena pada akhirnya adanya persaingan dan ini tentu akan menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat. Iklim ekonomi yang sehat akan menguntungkan masyarakat. Dan pada akhirnya, yang pertama, e-commerce hanya akan sebagai alat mempermudah transaksi antara penjual dan juga pembeli. Dan penjual tetap akan membutuhkan tempat seperti tempat fisik seperti toko untuk mendisplay barang, menyimpan barang di gudang dan sebagainya. Atau yang kedua, dengan pasar offline juga mengadopsi teknologi dan menggunakan e-commerce, tentu juga berpeluang memenangkan persaingan ekonomi atau naik kelas sehingga tidak relevan solusi untuk menghapuskan e-commerce ini. Yang ketiga, jika oposisi datang dengan mengatakan ketimpangan akses teknologi bagi masyarakat, saya akan katakan ini sama dengan tidak semua orang juga mampu memiliki akses modal yang cukup untuk menyewakan ruko untuk berusaha. Solusi yang tepat adalah dengan mengadakan workshop untuk pelaku UMKM pasar offline, bukan malah menghapus e-commerce dan bahkan dibatasi penggunaannya karena pada akhirnya teknologi nggak akan bisa kamu batasi karena akan berkembang secara masif. Sehingga pada akhirnya dengan melakukan tindakan kebijakan penghapusan e-commerce ini akan menyebabkan masalah baru yang lebih urgent yaitu adanya penurunan ekonomi pada masyarakat sehingga sebagai tim pro kami bangga dan yakin untuk mendukung mosi kali ini. Terima kasih. Dia tuh akan saya mulai dalam
3, 2, 1. Kesejahteraan ekonomi suatu negara biasanya tercermin dalam pendapatan yang diperoleh oleh warganya. Sebagai masyarakat, aktor kami ingin pasar konvensional ataupun tradisional itu tetap terjaga produktivitasnya dengan persaingan yang sehat sehingga menciptakan perekonomian yang jauh lebih baik ke depannya. Oke, saya akan menyampaikan dua sanggahan terhadap Tim Pro. Yang pertama, Tim Pro mengatakan bahwa dengan berjualan di e-commerce, mereka tidak membutuhkan modal yang besar. Pahami dan sadarilah, jauh sebelum adanya e-commerce, kita juga bisa berdagang tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, yaitu dengan cara menjadi reseller. Kalaupun Tim Pro datang dengan mengatakan bahwa setidaknya mereka dapat bekerja dari rumah yang akan meminimalisir biaya pengeluaran dan mereka tidak perlu membuang tenaga karena dapat bekerja dari rumah. Pahami dan sadarilah bahwa setiap pekerjaan memang memiliki resikonya masing-masing. Kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, bukan? Bekerja dari rumah membutuhkan gadget yang ada kuotanya. Ini tentu butuh biaya. Berdagang melalui e-commerce juga kita tetap harus mengecek stok barang kita, melakukan packing dan pengiriman ketika ada yang membeli produk kita. Tentu saja ini semua membutuhkan biaya. Sehingga kami rasa argumen Tim Pro itu tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua, tadi Tim Pro mengatakan bahwa kenapa Tanah Abang tetap sepi ketika TikTok Shop dihapuskan. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa dengan hadirnya TikTok Shop ini itu melumpuhkan pasar offline, yaitu dengan begitu tidak mudah mereka untuk membuka kembali dan mereka butuh waktu untuk memperbaiki perekonomian ataupun perdagangan mereka sendiri. Oke, masuk ke ranah argumentasi kami. Yang pertama, aktor kami ingin ada yang namanya kesejahteraan yang merata. Goals yang ingin kami capai dalam kesejahteraan ini adalah yang pertama, kami ingin berkurangnya masyarakat yang miskin. Kenapa? Ketika kesejahteraan itu sudah merata, tidak ada lagi masyarakat yang mati karena kelaparan ataupun tidak ada lagi pelajar yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kurangnya biaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas perekonomian. Tingginya tingkat pendidikan ataupun kesejahteraan ini tentu akan berhubungan dengan perekonomian yang dimana nantinya akan mengalami peningkatan juga dan akan terjadi ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai goal tersebut, tentu kita harus menghapuskan yang namanya e-commerce. Karena kami merasa hadirnya e-commerce ini memberikan dampak negatif yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya. Kemudian masuk ke argumentasi kami yang ketiga. Dengan dihapusnya e-commerce ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Karena tidak sedikit para e-commerce itu menghindari pajak itu sendiri. Sementara dalam pengembangan suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan negara. Dan di Indonesia sendiri, pendapatan kita itu 70%-nya dari pajak. Kalau pendapatan ini berkurang, akan berpengaruh juga pada layanan pendidikan dan juga layanan kesehatan yang ada di Indonesia sendiri. Mana yang jauh lebih parah ketimbang dengan ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh Tim Pro, yang ketika mereka tidak menggunakan e-commerce, mereka kehilangan pekerjaan, dibandingkan mereka menggunakan e-commerce, tapi pendidikan dan juga layanan kesehatan itu tidak baik sama sekali. Ini tentu akan berdampak jauh kepada anak dan cucu kita nanti ke depannya. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan dan mereka tidak mendapat kesehatan yang layak. Oke, mari kita masuk ke lihat ke status quo yang terjadi. Yang pertama, banyaknya toko yang berada di pasar harus tutup karena semua pelanggannya memilih untuk berbelanja di e-commerce dan ini berdampak juga pada pekerja yang bekerja di toko offline itu sendiri yang harus dipecat. Kemudian yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat yang tercipta. Karena apa? Karena yang terlibat dalam penjualan e-commerce ini tidak lagi pedagang biasa saja, melainkan mereka, si pemilik perusahaan besar pun ikut langsung berdagang menggunakan e-commerce. Baik, lanjut. Masuk ke dampak negatif yang ketika kita menggunakan e-commerce. Yang pertama, berdagang melalui e-commerce itu menggunakan algoritma, yang dimana algoritma ini akan membaca mana jumlah produk yang paling sering muncul, kemudian mana produk yang paling banyak komentar baiknya. Ketika ingin memposting tentang produk tentu membutuhkan orang yang dimana ini juga membutuhkan biaya. Maka pada akhirnya di sini siapa orang yang memiliki modal paling besar, dialah yang akan menjadi pemenangnya dan para pedagang kecil UMKM itu tidak akan bisa memenangkan dari perusahaan-perusahaan besar yang ikut berjualan di pasar e-commerce ini sendiri. Kemudian apa dampak negatif ketika kita menghindari ataupun ketika kita menghapus e-commerce itu sendiri? Yang pertama, kita terciptanya penyediaan lapangan pekerjaan lokal. Penghapusan ataupun pembatasan e-commerce tentu bisa mendorong pertumbuhan usaha fisik ataupun pengecer tradisional di wilayah tertentu. Ini dapat menciptakan lapangan kerja lokal. Bangga menutup Mosi. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra. Kita lanjut kepada pembicara penyimpul. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami menyetujui adanya e-komersial sebagai peningkatan
produktivitas ekonomi, namun tidak ingin menjadi bumerang terhadap adanya pasar offline ataupun konvensional. Di mana saya sebagai tim penyimpul menyetujui terhadap pernyataan yang diberikan oleh tim pro, di mana masyarakat yang ingin menjualkan produk mereka dalam mencari rezeki itu menjadi kecederaan terhadap kepentingan masyarakat yang ingin melangsungkan kehidupan mereka, ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya kemajuan teknologi sehingga mereka tidak kehilangan peluang. Lalu di sisi lain, penjual juga ingin mendapatkan pelayanan jasa yang lebih mudah, yang lebih efisien dan menguntungkan. Namun kita tidak hanya mementingkan kepentingan masyarakat sebagai penjual saja, kita harus mementingkan kepentingan masyarakat sebagai customer ataupun pelanggan, di mana juga adanya pergeseran tren ataupun budaya membuat masyarakat itu semakin malas untuk keluar rumah dan ingin serba praktis. Juga akan menjadikan peningkatan pengangguran jika penghapusan e-komersial ini terjadi, di mana masyarakat yang mulai berusaha melalui perdagangan e-commerce itu tidak membutuhkan modal yang besar. Mereka hanya membutuhkan modal kuota saja dengan kemudahan aksesibilitas. Lalu dengan adanya e-commerce ini juga, pasar offline itu tidak ada lagi yang namanya penentuan harga, sesuka hati untuk menentukan harga, di mana persaingan itu akan menciptakan iklim yang lebih sehat. Namun saya juga menyetujui terhadap apa yang dikatakan oleh tim kontra, bahwa adanya e-commerce itu membutuhkan algoritma. Algoritma itu adalah produk yang lebih memiliki jumlah komentar yang lebih baik itu terhadap produk tersebut akan selalu berada pada posisi yang di atas. Lalu di mana juga pedagang-pedagang besar itu ikut campur dalam proses berjualan di e-commerce sehingga membuat harga-harga barang tersebut jauh lebih murah. Lalu terakhir di mana menjadikan sedikit tidaknya negatif terhadap pedagang yang tidak mampu memberikan membayar buzzer, sehingga terjadi adanya banyak penipuan juga terhadap barang-barang yang tadi dijual murah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, sehingga uang yang mereka keluarkan akan menjadi sia-sia. Namun dengan dihapusnya e-commerce, tim kontra menyatakan bahwa itu akan meningkatkan pendapatan negara melalui 70% pajak yang diterima oleh negara. Dapat saya simpulkan bahwa oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk menyetujui adanya produktivitas dalam ekonomi dengan adanya komersial. Namun di sisi lain kita juga tidak hanya bergantung pada e-komersial tersebut. Kita juga harus mendukung peran pemerintah dalam mengawasi kestabilan harga agar tidak terjadi penipuan tadi, bahwa barang yang mereka terima itu sesuai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah debat dari tim Politeknik Negeri Medan. Sekian kami ucapkan terima kasih.